Ayo, hari ini tanggal 20 Mei dini hari. Jadi kali ini aku mau cerita saja tentang pengalamanku. Beberapa waktu yang lalu aku mengikuti event half marathon, lari half marathon 21 kilo. Di situ karena berbagai hal jadi aku tidak maksimal dalam mengikuti event tersebut. Cerita ini semoga jadi pelajaran untuk kita semua terutama yang suka lari gitu ya. Jadi beberapa waktu akhir-akhir ini itu setelah aku memutuskan untuk mendaftar event tersebut karena penasaran dan ingin coba mengikuti event lari half marathon, ingin coba ceritanya itu menantang diri. Masa iya sih lari cuma 5K, 10K gitu kan on road. Nah ini aku coba untuk menantang diri lari di 21K half marathon gitu. Tapi jadi akhir-akhir ini setelah mendaftar itu aku ada banyak kesibukan salah satunya di pekerjaan, kemudian di beberapa hal juga yang akhirnya kurang latihan gitu kurang latihan dalam menghadapi event tersebut. Memang aku itu bukan atlet dan tujuan lariku itu tentu saja mungkin rekreasional aku itu pelari rekreasional Tapi yang namanya mungkin manusia itu ada ego untuk mencapai sesuatu, menantang diri, ingin mencapai sesuatu yang biasanya 5K, 10K, ini coba untuk 21K gitu. Nah, karena kesibukan itu aku nggak sempat latihan. Latihannya tetap latihan cuma asal-asalan lah gitu Itu bisa seminggu itu paling sekali latihan lari. Itu juga jogging Joggingnya paling 5K gitu kan latihannya. Sehingga persiapannya itu kurang. Tidak ada latihan yang khusus gitu untuk menghadapi event ini. Nah, akhirnya singkat cerita race day waktu yang ditunggu itu tiba dengan tanpa persiapan jadi eventnya itu di Purwokerto, half marathon Purwokerto 2026. Aku pakai sepatu yang pertama ini kesalahanku yang pertama. Itu sepatu yang aku gunakan itu yang pakai plat walaupun platnya itu TPU. Mungkin bisa dikaji lebih ulang kenapa aku menganggap ini sebuah kesalahan tapi mungkin itu sepatu yang punya fitur plat, baik itu TPU ataupun karbon, itu untuk orang-orang yang pes tinggi, pes kecil gitu. Jadi kalau aku itu pesnya paling 6, 7, pol-polnya itu 5, itu lebih baik pakai sepatu yang foam, yang insolnya itu foam gitu Nah ketika aku pakai sepatu yang ada platnya itu sakit banget, sakit gitu. Jadi di telapak kakinya itu pegel di perjalanan. Rasa pegel itu bahkan baru di kilometer awal-awal, sekitar di kilometer 5 itu aku ngerasa pegel di kakinya, sakit banget gitu.
Itu kesalahan yang pertama, itu soal sepatu ya. Kesalahan yang kedua tentu saja soal latihan ya. Jadi latihannya itu kurang. Cuman gini, kalau soal latihan aku merasa ya, karena aku itu suka lari ya. Walaupun cuma 5K setiap minggunya. Tapi kalau orang sudah suka lari, itu setidaknya itu akan menikmati ketika punya waktu untuk mengikuti event. Apalagi sudah tahu secara mentalnya itu udah tahu ini mau 21K ini. Gitu ya. Itu setidaknya itu menikmati gitu ya. Lari gitu ya, santai. Kalau memang kita mau pace kecil ya, pace 6, pace 7 gitu menurutku ya. Itu santai, menikmati setiap momennya ya. Tapi di situ enggak, karena sakit itu tadi ya. Kalau soal latihan ya akan lebih baik kalau kita latihan dulu ya. Strength training, pemanasan dan sebagainya. Nah ini enggak ya, latihannya enggak, pemanasannya kurang gitu ya. Jadi persiapan fisiknya itu sangat kurang. Terus waktu datang itu udah mepet. Waktu datang ke venue, ke start ya, tempat startnya, garis start itu mepet. Jadi tinggal beberapa menit lagi itu start gitu. Flag off namanya ya. Tapi aku mepet di situ. Jadi nggak sempet untuk pemanasan dulu gitu ya. Udah latihannya kurang pemanasan gitu. Jadi latihan fisiknya itu kurang. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga itu ini teknis juga ya. Jadi aku lupa untuk pakai ini pelindung jari gitu. Jadi biasanya itu aku melindungi jari sama kakiku itu tak kasih kinesiotap. Nah, kinesiotap gitu ya. Tapi di situ aku lupa nggak bawa gitu kan. Nah, aku minta sama temen sekamarku waktu sebelum race, aku sama temanku itu aku minta sama temanku, tapi ternyata temanku juga bawa pas-pasan, tinggal dikit banget. Akhirnya aku pakai di telapak dikit ya, di telapak kaki dikit sama di jari kaki, tapi cuma satu jari gitu loh. Jadi tapi cuma di satu jari. Akhirnya kalau menurutku semestinya itu semua jari-jari itu dilindungi pakai kinesiotap atau minimal kalau aku ya itu pakai Hepafix, itu kayak plaster yang putih itu yang buat luka. Jadi nggak gesek-gesek gitu loh. Tapi karena yang dilindungi cuma satu jari ya, itu akhirnya justru jari yang nggak dilindungi kegesek sama kinesiotap itu. Akhirnya lecet lah di situ. Ketika lecet itu di kilometer sekitar 17 itu udah nggak kuat. Akhirnya aku cari medis di sana, minta Hepafix, minta kayak plaster kayak gitu supaya diganti, supaya dilindungi jari-jarinya gitu ya. Nah di situ kebetulan ini yang terjadi ya, cerita aja. Itu si medis ini nggak ada gunting gitu loh untuk motong Hepafix itu. Akhirnya lama nyarinya kan. Terus akhirnya aku minta aja, mana mbak Hepafixnya, aku sobek walaupun nggak rapi nggak apa-apa, pokoknya aku lepas sepatunya, kemudian aku plaster ya, lumayan. Setelah itu aku bisa lari lagi gitu loh ya. Tadinya jalan sampai medis, kemudian setelah tak plaster udah nggak perih lagi. Aku rasa rentang atau ambang nyerinya sudah bisa aku toleransi gitu ya. Itu aku bisa lari lagi gitu. Ya ini nggak menyalahkan medis juga, karena aku salahkan diri sendiri ya, karena persiapannya itu kurang gitu ya. Aku hanya bisa lari lagi. Cuman ya itu kan akhirnya itu cukup banyak memotong waktu itu di medis itu. Kemudian akhirnya karena kepotong banyak waktu di situ, akhirnya
finishnya itu nggak seperti yang aku harapkan. Jadi bayanganku itu 21K itu aku biasanya itu 10K itu kan 1 jam biasanya aku ya. 1 jamnya lebih dikit lah gitu ya. Tapi kalau 21K aku pikirku itu sekitar 2 jam lebih dikit lah, atau bisa 2 jam mungkin ya. Karena itu kan on road ya. On road di kota gitu ya, di kota di Purwokerto gitu. Sedangkan aku itu latihan di pegunungan yang naik turun gitu ya. Itu aja 10K itu aku bisa 1 jam gitu loh. Jadi pikirku itu ketika aku di jalanan yang datar itu aku harusnya lebih mudah gitu ya, sekitar 2 jam lah seharusnya itu aku bisa gitu ya. Nah di situ aku akhirnya menyelesaikan, tetap finish sebelum COT gitu ya, tapi sekitar ya 2,5 jam gitu. Bagi beberapa orang itu ya cukup bagus ya, cukup baik lah, lumayan segitu gitu kan, cukup kenceng ya gitu kan. Aku lihat di Strava aku itu sekitar ya rata-rata 6,55 pace-nya gitu ya. Bagi beberapa orang itu udah bagus lah ya gitu kan, untuk orang yang jarang latihan dan di usiaku yang udah 35-an ya, 36 itu udah lumayan. Tapi tetap aja gitu kan, aku ada penyesalan di situ ya, yang tadinya bayanganku itu aku semestinya bisa mencapai hasil yang lebih baik kayak gitu ya, lebih kenceng, kemudian lebih bisa menikmati gitu. Ya itulah tiga kesalahan ya, menurutku 3 kesalahan dan 3 kekeliruan yang aku lakukan di event half marathon di Purwokerto kemarin gitu ya. Ya tapi itu jadi pelajaran yang berharga. Jadi gini teman-teman, kalau kita sudah memutuskan untuk mengikuti event, apalagi event yang berbayar ya, di situ kan kita mengeluarkan uang ya di situ ya, baik dari uang untuk pendaftaran ya kan, untuk ke tempat itu kita juga butuh akomodasi, transportasi dan lain-lain, itu kan juga mengeluarkan uang ya. Itu pastikan kita itu udah siap gitu ya, dalam arti kita tentukan tujuan kita itu apa. Apakah sekedar rekreasional atau kita mengejar PB kita ketika kita mengikuti race kayak gitu ya. Apa ada sesuatu yang ingin kita capai di event lari tersebut. Karena temanku itu waktu itu kemarin, teman yang sekamarku itu tetap selesai dengan waktu 3 jam. Nah, kalau di rata-rata itu pace-nya sekitar 7 sekian lah sampai 8. Itu 3 jam. Ya kan? Tapi dia happy, dia enjoy gitu ya. Bahkan di sana aku lihat kayak ketemu kan, di situ ada Dokter Tirta juga di sana kan. Itu santai dia. Santai, larinya itu pelan kayak orang jogging aja biasa. Kadang juga jalan ketika capek, diledekin sama orang-orang gitu kan, tapi dia tetap santai aja gitu ya. Malah ketemu sama fans ya, foto-foto dan lain-lain ya, santai aja gitu. Karena mungkin dari awal dia nggak ngejar sesuatu yang kecepatan ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi dia santai dan menikmati event ini, menikmati race ini kayak gitu. Sedangkan aku karena dari awal itu mindsetnya, oh ini aku pengen menantang diri ya, pengen mencoba ini 21K, aku bisa nggak pace sekian. Nah, ada target di sana. Akhirnya ketika seperti ini terjadi kekecewaan ya gitu ya. Tapi ya kalau ngomong secara keseluruhan ya ini menyenangkan ya, pengalaman baru dan jadi pembelajaran juga untuk aku pribadi ya. Tapi ya itu, karena
karena ada target sebelumnya ya mungkin ya. Jadi akhirnya ada kekecewaan sampai sekarang. Dan yang paling ngeselin itu nyerinya sampai sekarang gitu ya. Udah 3 hari ini dan nyeri di kaki itu sampai sekarang masih terasa gitu ya. Yang mana semestinya itu setelah event, setelah race itu ada masa latihan, tetap latihan ya, lari, jogging, recovery ya. Tapi ini nggak bisa dilakukan ya karena kakiku itu sakit. Jangan kan lari, jalan aja masih sakit. Jadi alih-alih seneng di situ malah nambah penyakit gitu ya. Ya jadi itu sharing aja ya dariku pribadi tentang pengalamanku di hobi lari ini dan pengalamanku mengikuti half marathon ini. Cuman kalau ditanya apa kapok, tidak. Ya mungkin suatu saat aku ingin coba lagi half marathon atau mungkin ikut maraton sekalian. Ya, ikut maraton sekalian, tapi tentunya dengan persiapan yang lebih matang, dengan mindset dan target yang lebih realistis gitu. Itu saja ceritaku seputar pengalaman dan hobiku di bidang lari. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita, teman-teman semua yang juga punya hobi lari. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari video ini, kalau ada yang nonton ya. Kalau sekiranya ini bermanfaat dan menghibur mungkin ya, bisalah kalian dukung channelku yang masih kecil ini ya, dengan subscribe, dengan like, dengan komen, dan rekomendasikan ke teman-teman kalian ya sebagai bentuk support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.